Ya, teman-teman KSY, Shalom, selamat malam semuanya. Antusias malam hari ini? Dengar suara saya dengan jelas ya, teman-teman ya? Oke, thank you untuk Evangelist Andreas nih. Waduh, thank you so much untuk opportunity-nya, juga untuk Siska dan teman-teman yang melayani di KSY. Senang banget bisa berkumpul bersama teman-teman juga hari ini. Dan seperti tadi, Siska udah cerita panjang lebar tentang Unlimited Fire. Jadi perkenalkan, nama saya Pastor Samuel Anton. Saya adalah Associate Pastor di JKI Maranatha Ungaran dan bersama dengan istri bersama-sama membangun kegerakan anak muda yang namanya Unlimited Fire. Dan acara nanti akan ada hybrid, online maupun offline. Jadi teman-teman yang bisa datang ke Semarang, bisa datang ke Semarang. Dan yang mau nggak bisa join di Semarang, bisa join online. Jadi tanpa batas Tuhan bisa bekerja. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Ini menarik sekali karena saya ini diberikan topik yang benar kata Bro Andreas ya, jarang dibahas gitu ya. Jarang dibahas. Tapi itu penting buat hidup kita teman-teman. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang menghormati otoritas. Nah, ini kenapa? Kenapa kita membahas tentang ini, teman-teman? Jadi milenial sama generasi Z gitu ya, generasi C hari-hari ini banyak dapat pengajaran atau tools yang sangat memperlengkapi. Contohnya seperti love and relationship ya nggak sih? Teman-teman pasti, waduh pengen belajar banyak, apalagi waktu itu bulan Februari ya dulu ya, pasti diperlengkapi dengan love and relationship, gimana menghindari toxic relationship, gimana biar nggak di ghosting atau segala macam lah ya. Atau mungkin DISC, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita ya supaya potensi maksimal kita itu keluar. Wah, itu luar biasa. Atau gimana menjadi dampak di dunia digital saat ini, metaverse atau apalagi sekarang ada banyak hal yang baru gitu ya yang kita coba belajar. Atau mungkin tentang leadership. Bagaimana kita menjadi pemimpin anak muda yang bisa berdampak. Dan itu semua luar biasa. Itu semua amazing, itu keren banget. Nah, tapi seringkali hal ini yang seringkali lupa untuk disampaikan, gitu ya. Hari ini yang seringkali lupa disampaikan. Sebenarnya ada satu hal dasar, gitu ya, dan dari prinsip kerajaan Allah yang sangat penting sebenarnya. Yang sebenarnya ini adalah kunci bagaimana hidup kita bisa mendapatkan berbagai macam akses. Wah, itu powerful. Akses dan blessing dan terobosan dalam hidup kita. Ini kuncinya sebenarnya. Dan kuncinya itu adalah honor atau hormat. Nah, bisa ditayangkan next. Nggak heran, Pastor Jeffrey Rahmat pernah berkata seperti ini. You will go far in life if you learn to honor. Kita bisa melangkah jauh dalam hidup ini jika kita mau belajar untuk menghormati. Gitu. Jadi walaupun kita skillful, walaupun kita diperlengkapi, kita pinter, kita smart, pokoknya kita ngerti semua gitu ya, segala macam, kita belajar memperlengkapi diri tiap hari. Tapi kalau kita miss tentang yang ini, hidup kita nggak bisa melangkah jauh ke depan. Karena ini, honor ini berbicara tentang kedalaman hati kita, tentang yang namanya karakter. Tentu kita nggak mau hidup kita mengalami stagnasi, ya kan teman-teman? Kita nggak mau kita diam di tempat, atau hidup kita gitu-gitu aja. Tuhan sudah sebegitunya sama kita, masa kita mau gitu-gitu aja sama Tuhan? Nggak mau kan ya? Jadi kita harus ngerti tentang hal ini, gimana supaya hidup kita nggak stuck, gimana kita bisa melangkah jauh dalam hidup ini. So you will go far in life if you learn to honor. Nah, menghormati sendiri teman-teman, apa sih maksudnya Pastor menghormati? Menghormati sendiri bisa next ditayangkan. Menghormati itu artinya memberikan penghargaan tinggi dan respect yang diperlihatkan kepada seseorang atau sesuatu. Ya, dan itu keluar dari hati, gitu ya. Itu bisa dirasakan kalau keluar dari hati. Jadi memberikan penghargaan tinggi dan respect yang diperlihatkan kepada seseorang atau sesuatu. Dan itu keluar timbul dari from the inside out. Nah, di dalam hari ini kita ini lagi menghormati siapa gitu kan, kita belajarnya. Dan hari ini kita akan membahas menghormati otoritas. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa otoritas itu gitu kan? Siapa otoritas itu? Nah, teman-teman, otoritas itu adalah orang-orang yang ditempatkan di atas kita untuk memimpin kita. Baik itu yang paling circle yang paling kecil, itu orang tua kita, ya kan? Orang tua kita, lalu circle yang lebih luas lagi yaitu pemimpin rohani kita, atau yang sudah kerja, mungkin teman-teman baru pulang kerja ya, gitu ya. Itu pemimpin kita, bos kita gitu ya dalam pekerjaan, atau mungkin pembina, atau yang lebih luas lagi itu
government atau pemerintahan. Nah, kenapa kita harus menghormati otoritas, teman-teman? Kenapa? Sederhana. Next. Sederhananya gini, kalau dengan pribadi yang kelihatan saja kita nggak mau menghormati, ya kan? Gimana dengan Tuhan yang tidak terlihat? Nah, itu jadi kenapa pentingnya kita belajar menghormati Anar. Kalau dengan pribadi yang kelihatan aja kita nggak mau respect, kita nggak mau menghormati, gimana dengan Tuhan yang terlihat? 1 Yohanes 4 ayat 20 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kalau seseorang berkata saya mengasihi Allah, tapi dia masih membenci saudaranya, berarti dia pembohong. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Demikian juga dengan honor and respect. Orang yang nggak bisa honor sesama yang kelihatan, yang menghormati orang yang kelihatan, gimana bisa menghormati Tuhan? Gitu ya, yang kelihatan aja kita nggak respect, apalagi yang nggak kelihatan. Jadi itu penting. Kenapa kita harus belajar honor? Kenapa kita harus belajar menghormati otoritas? Kalau dengan pribadi yang nggak kelihatan aja kita tidak mau menghormati, gimana dengan Tuhan yang tidak terlihat? Ya jadinya kita pasti mungkin dari luar kelihatannya amazing gitu ya, tapi ternyata ada banyak hal yang kita sembunyikan. Padahal kita harusnya tahu bahwa Tuhan tahu itu. Tapi kita hidup seakan-akan Tuhan itu nggak ngerti yang kita lakuin. Itu yang namanya nggak menghormati. Oke teman-teman? Jadi ini penting gitu ya. Teman-teman mau sehebat apapun di dalam hidup ini, prestasinya mau sekeren apapun, pekerjaan atau pencapaiannya mau setinggi apapun, atau sebesar apapun pelayanan kita, atau banyaknya followers kita di sosial media, tapi kalau kita kehilangan ini, kita kehilangan segalanya loh teman-teman. Kenapa? Next. Kenapa? Karena seperti ini, ada dunia pribadi di dalam hidup kita yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tapi itu yang dipandang Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Menghormati Tuhan itu lahirnya dari sini, dari hati. Dan manifestasinya adalah kita menghormati yang kelihatan. Jadi ada dunia pribadi di dalam hidup kita yang mungkin nggak terlihat oleh orang lain. Tetapi itu yang dipandangi Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Makanya pemazmur luar biasa berkata dalam Mazmur 139 ayat 24, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tunjukkanlah segala sesuatu di dalam diriku yang membuat engkau sedih. Dan tuntunlah aku di jalan hidup yang kekal. So guys, hari ini KSY, yuk kita mulai lihat apa yang di dalam ini. Dan kita bisa berkata, kita bisa berdoa, Tuhan, mungkin kalau ternyata hidupku belum menghormati, tunjukkanlah segala sesuatu dalam diriku yang membuat engkau sedih. Dan tuntunlah aku di jalan hidup yang kekal. Itu powerful, itu yang setiap hari saya doakan, Tuhan tunjukin kalau ada yang membuat engkau sedih. Dan tuntunlah aku di jalan hidup yang kekal, yang engkau mau dalam kehidupanku. Amin. So yuk mari kita sama-sama berproses di dalamnya, di sini gitu ya. Biar apa yang di dalam hati kita ini menyenangkan hati Tuhan setiap hari. You guys excited ya? Oke, nah hari ini saya nggak lama, saya akan menyampaikan 3 hal aja. Gimana, apa yang perlu kita lakukan untuk menghormati otoritas. Karena Pastor John Gray, dia berkata bahwa honor atau hormat adalah kunci hidup kita mengalami peningkatan demi peningkatan atau elevation. Nah, kalau teman-teman udah punya skill yang luar biasa, udah punya prestasi yang luar biasa, udah punya kemampuan yang, wah pokoknya udah capable banget, tapi hidupnya nggak naik-naik, nggak kemana-mana. Nah, masalahnya di sini nih, jangan-jangan gitu ya. Nah, kita mau bersama-sama, firman Tuhan ini pedang bermata dua, kita akan berintrospeksi bersama-sama ya. Saya berdoa ini akan jadi blessing untuk setiap kita. Nah, kepada siapa honor itu kita berikan dalam hidup kita? Yang pertama, otoritas yang pertama, kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Ya, honor your parents. Nah, ini hubungan ini saya tahu ini nggak mudah ya. Ini hubungan love-hate relationship sih ini ya. Saya melayani anak muda sejak tahun 98 ya teman-teman. Jadi ngerti tiap, itu kisah lama yang sampai sekarang sih sebenarnya ini love-hate relationship gitu ya. Kayaknya kalau mau ngomong tuh gini, sama orang tua kita itu, I love you, but sometimes you don't understand me. Gitu ya, aku tuh sayang tapi ya kok nggak dipahami gitu ya. Nah kalau versi anak muda, versi kita ini milenial atau Z gitu biasanya gini, kenapa sih papa mamaku tuh nggak ngerti aku gitu ya, apa yang aku lakuin selalu salah, padahal I try my best gitu ya, apa yang aku lakuin selalu salah, you know I try my best loh, kok selalu salah terus gitu ya. Itu yang versinya yang kita nih. Lalu gimana dengan versinya orang tua kita, parents kita, dia akan berkata,
aduh kami ini bingung banget, kenapa sih masukan kami itu nggak pernah didengerin gitu ya. Padahal semua kan demi kebaikan dia kan, untuk masa depan dia. Memang aduh, anak ini nggak mudah, memang susah untuk diatur gitu ya. Nah, kalau ini sounds familiar sama teman-teman ya, ada yang mulai ngangguk-ngangguk, iya sih gitu ya. Ya ini kisah lama gitu ya, ini kisah lama. Tapi teman-teman, firman Tuhan katakan seperti ini, Efesus 6 ayat 1 yang pertama sampai yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Penting, ini Tuhan yang ngomong penting ini ya. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah KSC saya mau katakan bahwa orang tua kita memang nggak sempurna. Nggak sempurna gitu ya. Terlebih kalau kita ini udah gede gitu ya. Kita udah besar ya. Apalagi saya dengar dari teman-teman baru pulang kerja. Wah ini pasti teman-teman usianya juga udah gede. Semakin kita lihat ketidaksempurnaan orang tua kita, ketika kita semakin besar kan gitu ya, kita bisa melihat kelemahan mereka. Kadang mereka melakukan kesalahan yang nggak bener ini, salah ini gitu ya. Baik sengaja atau nggak sengaja, itu menyakiti hati kita. Tapi tahukah kita KSY, kalau kita mau menerima dan mengampuni mereka, itu merupakan bagian dari kita menghormati dan respect dengan mereka. Otoritas di atas kita. Kenapa? Kenapa ini penting? KSY, saya mau katakan seperti ini. Next, kita akan kehilangan segala sesuatu yang tidak kita hormati, hargai atau rawat. Tangkap ini baik-baik. Kita akan kehilangan segala sesuatu yang tidak kita hormati, hargai atau rawat. Karena kenapa? Karena mereka tidak selamanya ada dalam hidup kita loh. Nggak selamanya ada dalam hidup kita. Papa saya itu meninggal di usia 42 tahun. Masih muda. Jadi waktu kadang-kadang gitu ya, saya itu suka main-main sama anak-anak saya gitu, Caleb sama Yuna. Kalau lihat istri saya sedang main-main sama Caleb and Yuna gitu kan, anak saya, wah ketawa-ketawa. Kadang-kadang saya story juga gitu ya, saya posting, kok ketawa-ketawa gitu. Tapi tiba-tiba ketika kita ketawa-ketawa itu saya mulai diem. Kok jadi sedih ya? Gitu. Sedihnya kenapa? Saya merenung. Aduh, seandainya papa bisa lihat ini. Ini sukacitanya papa banget. Kenapa? Karena almarhum papa saya itu paling rindu lihat saya punya pasangan hidup, teman-teman. Paling rindu gitu. Waktu saya SMA itu kan saya punya komitmen tuh nggak mau pacaran dulu. Nah, papa saya tuh bingung gitu. Ini kenapa nih tuh anakku nggak mau pacaran gitu ya. Lalu saya cerita, ini komitmen di gereja nih Pak gitu. Oh, iya tapi kan kenalan-kenalan dikit emang kenapa sih kan gitu kan. Nah, ketika kalau papa saya lihat gitu ya, saya punya istri, lalu punya anak-anak gitu, terus main-main, aduh pasti dia bangga banget dan dia senang banget. Tapi dia nggak punya kesempatan untuk lihat itu gitu ya. Jadi, wow, cukup sedih gitu ya. Aduh, seandainya papa bisa lihat ini, pasti bangga banget, pasti senang banget. Jadi, saya ingin mengencourage teman-teman semuanya. Selagi orang tua kita ini masih ada, selagi mereka masih hidup, selagi kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka, perjuangkan itu supaya kita tidak hidup dalam penyesalan. Amin. Ya ribut-ribut iya wajar di dalam hubungan keluarga yang namanya beda pendapat, salah ngerti, ribut itu wajar gitu ya. Tapi selagi mereka masih ada, yuk bangun hubungan gitu ya, bangun jembatan daripada kita menyesal karena mereka nggak selamanya ada dalam hidup kita. Nah KSC, saya mau katakan gini, di dalam hidup kita ini kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Benar nggak sih? Ya. Bahkan kalau kita ngomong terserah gitu ya, terserah. Terserah itu juga artinya kita meminta orang lain untuk memilihkan sesuatu untuk kita. Gitu ya. Jadi tetap aja dia milih gitu orang lain. Bahkan kalau saya tanya mau makan apa? Teman-teman bingung. Apa ya? Makan apa ya? Terserah lah. Nah, jangan marah ya kalau pada akhirnya makan di sini. Next bisa ditayangin nih. Nah, loh, aku nggak mau makan di sini. Lah kan tadi ngomongnya terserah gitu kan. Ternyata ada warung namanya terserah. Jadi ini ide ya teman-teman, ini mind blowing ya. Kalau punya warung namanya, punya rumah makan namanya terserah gitu. Jadi kalau ada orang lain yang bilang mau makan apa terserah, bawa ke tempat kita, laris pasti gitu ya. Nah, terserah aja ternyata ada pilihannya. Nah, teman-teman di dalam hidup ini selalu kita diberikan keputusan, kita diberikan pilihan gitu ya. Dan kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan untuk memilih. Benar kan? Mau sekolah di mana, mau kuliah di mana, mau kerja di mana, mau menjalani kehidupan yang seperti apa, kita ini diberikan kehendak bebas gitu ya.
Kita diberikan pilihan, kita bisa memilih. Dan kadang pilihan kita itu belum tentu yang terbaik, ya kan? Makanya kita minta hikmat Tuhan, Tuhan pimpin aku gitu ya, supaya aku bisa ngambil keputusan yang benar. Gitu. Nah, tapi ada di dalam hidup ini yang kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih. Nah, teman-teman ngerti, kalau kita nggak bisa milih, berarti siapa yang milihin? Yang milihin Tuhan. Benar kan? Artinya yang memilihkan dan menentukan itu Tuhan. Nah, teman-teman KSI seberapa banyak yang percaya bahwa pilihan Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita? Amin? Percaya ya? Pilihan Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Menarik ya? Hidup kita ini kita punya banyak pilihan, tapi ada dalam hidup kita yang hal-hal yang kita nggak bisa milih. Dan berarti siapa yang milih? Yang milih Tuhan. Nah, apa itu? Teman-teman, kita nggak bisa milih lahir di keluarga yang seperti apa. Ya nggak sih? Kita nggak bisa milih punya orang tua yang seperti apa. Tapi ingat, orang tua kita juga nggak bisa milih punya anak seperti apa. Gitu ya. Yang modelnya harus gini-gini ya nggak bisa gitu. Itu dibentuk oleh Tuhan di dalam rahim ibu kita. Ya keluar ya lahirlah kita gitu ya, diterima, kita dikasih apa adanya gitu ya. Nah, sadari teman-teman, next saya tayangkan, apa yang dipilihkan Tuhan, apa yang dipilihkan dan ditentukan oleh Tuhan dalam hidup ini adalah yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan nggak pernah salah kok, gitu ya. Tuhan nggak pernah salah. Pilihan Tuhan selalu yang terbaik. Jadi apa yang dipilihkan dan ditentukan Tuhan dalam hidup ini adalah yang terbaik untuk hidup kita. Ya itulah orang tua kita itu yang dipilihkan Tuhan. Tapi ironisnya, sesuatu yang dipilihkan Tuhan yang terbaik, itu diputar balikan oleh iblis gitu ya. Iblis coba buat sedemikian rupa supaya kita ini kecewa, supaya kita ini nggak puas, supaya kita ini capek gitu ya, nggak menghormati pada akhirnya, dan kita berkata, I hate my family, I hate my parents gitu ya. Karena memang cara kerja iblis adalah dia mencuri, membunuh, menipu, membinasakan, membohongi kita, karena dia bapa dari segala pendusta. Tapi hari ini dari segala ketidaksempurnaan orang tua kita, saya mau katakan bahwa itulah yang terbaik buat hidup kita. Amin. Kita harus menyadarinya. Jangan sampai kita nggak sadar ini. Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak menghargai. Kalau kita nggak menghargai, kita akan kehilangan. Ya, Mazmur 139 ayat ke-14 berkata seperti ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Pilihan-pilihan Tuhan itu ajaib. Termasuk kehadiran orang tua kita. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kelahiran kita di mata orang tua adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita dibentuk oleh Tuhan, itu basic dari ayat ini. Dan seharusnya kita sadar bahwa jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi hari ini saya mengencourage teman-teman semuanya, ya, tidak ada orang tua yang sempurna. Bisa ditayangkan tidak ada orang tua yang sempurna, tapi jangan biarkan ketidaksempurnaan mereka membuat kita tidak menghormati mereka. Tangkap ini baik-baik. Nggak ada orang tua yang sempurna, tapi jangan biarkan ketidaksempurnaan mereka membuat kita tidak menghormati mereka. Saya tahu ini nggak gampang banget. Mungkin ada teman-teman yang mengalami sesuatu yang menyakitkan. Ada goresan-goresan luka di hati kita dengan perlakuan orang tua kita. Saya tahu ini sangat-sangat nggak mudah. Tapi kita harus tetap mengampuni mereka. Sebagai tanda kita menghormati mereka. Karena suatu saat nanti teman-teman KSI, kita pun akan jadi orang tua. Mungkin hari ini yang masih single-single, kapan? Iya, satu saat nanti kan jadi orang tua. Kecuali mau jadi suster atau mau karunia selibat gitu ya, ya itu lain cerita gitu ya. Tapi kalau teman-teman ya oke, gitu ya, akhirnya bertumbuh, semakin hari usia semakin bertambah, kedewasaan semakin bertambah gitu kan. Ya suatu saat nanti kita pun akan jadi orang tua, sama seperti mereka. Dan kita pun pada akhirnya butuh pengampunan dan diampuni loh. Satu saat nanti oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Oke, jadi hari ini saya ingin encourage teman-teman. Next, you need to forgive your parents for their weakness. Because one day, you're going to need forgiveness too in your life. Jadi, kita mau berkata, yuk berhenti di kita. Mungkin mereka punya pengalaman menyakitkan. Orang tua kita mungkin punya pengalaman yang menyakitkan di masa lalu. Tapi biarlah pengampunan dan hormat yang kita berikan itu membuat perubahan dalam keluarga kita. Amin. Mungkin orang tua kita mungkin, kalau diperlakukan yang nggak baik sama orang tuanya di masa lalu, korbannya kita. Tapi yuk berhenti di kita.
Kita menghormati mereka walaupun kadang menyakitkan. But you need to forgive your parents for their weaknesses. Because one day you're going to need forgiveness too dari anak-anak kita. Ingat teman-teman, ini penting dan ini yang kita coba hidupi gitu ya. Saya sebagai dalam keluarga gitu ya. Next, kita nggak bisa memilih lahir di keluarga yang seperti apa teman-teman. Tapi kita bisa berjuang untuk menjadi keluarga yang seperti apa. Dengan apa? Honor, respect. Kita nggak bisa milih lahir di keluarga seperti apa, tapi kita bisa berjuang untuk menjadi keluarga yang modelnya akan seperti apa. Mulai dari kita. Kalau tadi sakit hatinya berhenti di kita. Dan kita mau berkata, aku mulai dari kita untuk melahirkan sesuatu yang berbeda. Amin. Jadi, teman-teman, kenapa sih terkadang banyak orang yang nangis gitu ya di makam orang tuanya? Mungkin kangen gitu ya, kalau ada orang tua yang sudah meninggal gitu ya maksudnya. Mungkin kangen. Tapi ada survei yang mengatakan kebanyakan mereka berkata karena semasa hidupnya mereka belum merasa menghormati mereka. Wow, itu ironis ya. Bisa aja kangen, ya wajar. Tapi ternyata survei ini valid, ini data dari Amerika soalnya. Dia berkata bahwa kebanyakan mereka berkata semasa hidupnya belum merasa menghormati mereka. So, walaupun teman-teman ngerti atau enggak Doraemon gitu ya, Doraemon punya mesin waktu gitu ya, tapi kita nggak perlu punya mesin waktu kok gitu ya. Kita nggak perlu punya mesin waktu untuk memperbaiki semuanya. Tapi selagi masih ada waktu, kasihi dan hormati mereka. Selagi masih ada waktu. Nggak usah pakai mesin waktu, nggak ada gitu ya. Tapi selagi masih ada waktu, kasih dan hormati mereka. Oleh sebab itu Amsal 23 ayat 25 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, semoga ayah ibumu bangga terhadapmu. Amin. Semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. Karena disitulah nanti ada akses. Kunci berkat dibukakan dalam hidup kita. Dan Amsal 6 ayat 20 sampai 22 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata, hai anak muda, taatilah ibu bapakmu. Tambatkanlah petunjuk dan nasihat mereka pada hatimu. Dan kalungkanlah pada lehermu supaya tidak terlupakan. Ini powerful sekali. Siang malam, nasihat mereka akan menuntun engkau dan menjauhkan engkau dari bahaya. Mungkin bahaya flexing gitu ya. Bisa aja gitu ya. Bahaya yang gitu-gitu, yang pengen kaya mendadak itu bisa gitu ya. Sejak engkau bangun pagi hari, biarlah petunjuk mereka menuntun engkau sepanjang hari. Ada wisdom dari orang tua kita kepada kita. So, selagi masih ada waktu, kasih, perjuangkan, dan hormati mereka. Karena mereka yang dipilihkan Tuhan terbaik untuk hidupmu. Mereka lah puzzle yang akan mengisi puzzle hidupmu sehingga komplit dan hidupmu bisa maksimal. Amin, teman-teman diberkati. Oke, itu yang pertama. Masih mau lanjut? Oke, yang kedua. Nah, ini juga susah juga ini ya. Wah. Menghormati pemimpin rohani kita, otoritas di atas kita. Nah, menghormati pemimpin ini menjadi sebuah big issue nih ya dalam pelayanan next gen apalagi gitu ya. Waduh, saya juga ketemu dengan para pemimpin-pemimpin muda gitu yang seringkali mengeluh gitu ya. Aduh, senior pastorku ini atau pemimpinku majelis ini di gereja ini gimana mau menghormati mereka? Kita ini nggak pernah didukung anak muda ini ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Mosok mau pasang dekor aja udah rapat sebulan. Minta ini dasar teologisnya gimana, segala macam, pada mau pasang lampu aja gitu ya, pusing gitu. Mana dasar ayat Alkitabnya, ya nggak ada lighting juga zaman dulu gitu kan, nggak ngerti gitu. Nah teman-teman, gimana mau maju nih gitu ya, kan next gen kan butuh relate, waduh, butuh relevan, butuh engage gitu. Tapi gimana kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu, ditekan terus lama-lama ya, udahlah nggak usah ngapa-ngapain lah gitu ya. Kalau itu sounds familiar ya teman-teman dengar itu, ya banyak yang seperti itu gitu ya teman-teman. Ya, jadi saya mau katakan teman-teman, saya juga pernah mengalaminya, tapi tahukah kita bahwa the real big issue itu sebenarnya bukan nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu ya. Tapi ternyata the real big issue adalah bagaimana sikap atau attitude kita dalam menyampaikannya kepada mereka. Itu penting. Jadi ini berbicara apa lagi? Honor, berbicara respect. Apakah kalau ide kita ini
tiba-tiba nggak diterima gitu ya. Padahal kita udah ngerasa presentasi kita udah keren banget dengan PowerPoint yang wah keren banget. Ini harusnya ini anak muda harus ini relevan, engage, wah keren sekali gitu kan. Tapi ketika ide kita nggak diterima, so gimana respon kita? Jangan-jangan langsung keluar di story kita nih, langsung meme-meme satir gitu ya, make fun otoritas di atas kita, gimana mau maju gitu, nggak pernah bisa didengerin gitu, nggak pernah mau terima, bikin meme-meme seperti itu atau bikin story-story kayak gitu. Saya kira itu bukan solusi teman-teman, karena sekali lagi bukan masalah tidak boleh ini, nggak boleh itu, tapi ini masalah bagaimana sikap atau attitude kita dalam menyampaikannya. Nah, ini menarik. Pastor Craig Groeschel, dia pernah berkata, ini hamba Tuhan luar biasa. Next, dia berkata, honor publicly, result in influence privately. Kalau kita menghormati secara publik, itu diam-diam ternyata akan memberikan pengaruh secara pribadi kepada orang yang kita hormati. Nah, itu apa maksudnya, Pastor? Gitu ya. Nah, saya terus terang, saya coba menghidupi ini. Honor, gitu ya. Itu value yang saya pegang di gereja lokal maupun di Unlimited Fire. Nah, teman-teman, Unlimited Fire ini kan kegerakan interdenominasi. Saya harus ketemu dengan pendahulu-pendahulu pemimpin di atas saya, orang-orang dari berbagai macam denominasi, orang-orang yang sudah senior, dan saya belajar ini. Ketika saya bertemu dengan para senior leader, ada gambarnya nih ya, bisa ditayangkan juga salah satu beberapa contoh ya, next. Iya, ketika saya bertemu dengan para senior leader, saya berusaha untuk nggak datang kepada mereka dan langsung datang dengan konsep, ide, atau yang ini. Jadi gini loh, om ini kuno semua ya pokoknya. Wah, om ini nggak maju-maju. Makanya kita ini generasi yang, wah kita ini harusnya lakuin ini, om ini supaya kita bisa relate sama generasi muda. Wah kita harus lakuin ini. Saya nggak datang ke mereka dengan membawa itu. Om, kita mau ngadain Unlimited Fire ini waktunya kita bersatu. Wah, di generasi om ini ya gontok-gontokan terus gerejanya. Ini waktunya bersatu dong, unity kita ini anak muda. Wah, senangnya unity om gitu. Wah, saya nggak akan ngomong seperti itu teman-teman. Yang saya lakukan adalah ketika saya datang dengan para senior leader, saya belajar adalah gini. Ini contohnya yang saya katakan. Pastor atau om, saya minta advice dong. Kalau om ini kalau om ini di usia yang seperti saya, nasihat apa yang mau om katakan, berikan sama saya, supaya hidup saya ini bisa maksimal, dan mungkin lebih lagi dipakai Tuhan lebih luar biasa dari om. Wah, biasanya mesti senang. Wah, jadi gini, dia mulai cerita. Wah, kesalahan om di masa lalu itu seperti ini. Wah, seandainya om ini nggak minder ya, dulu tuh om tuh minder sekali. Jadi kamu kalau sekarang ini jangan minder, percaya Tuhan beserta. Wah, saya dikasih masukan dan saya mendengar, saya dengar apa yang jadi masukan mereka. Dan pada akhirnya ketika mereka selesai, saya selalu berkata, om atau tante atau pastor, doain saya ya. Dan akhirnya mereka mendoakan. Nah teman-teman, setelah itu ada bonusnya, gitu ya. Bonusnya gini, seneng lah lihat anak-anak muda kayak gini ya. Apa yang om bisa bantu? Nah, dari situ kita bisa berkata, jadi gini om, kita ini sebenarnya punya kegerakan seperti ini. Oke, saya punya anak buah, dia akan bantu gitu ya. Kamu kontak aja sama dia, nanti om yang suruh. Pokoknya om akan back up. Wah, saya mau katakan, kuncinya apa sih? Mungkin ada orang-orang lain yang datang dengan kerinduan yang sama. Tapi kenapa ditolak? Mungkin perbedaannya adalah kita harus datang dengan honor dan respect. Dan itu harus dibangun. Bukan hanya karena ingin sesuatu loh ya. Yang kami lakukan, saya selalu punya list. Kapan pastor saya ini ulang tahun? Saya coba sedemikian rupa untuk bikin surprise. Senior pastor saya. Atau kalau nggak bikin surprise, kasih hadiah ulang tahun. Bukan karena apa-apa. Ya karena kita honor, respect dengan orang-orang yang menjaga hidup kita, yang memimpin hidup kita. Kita mau mengasihi mereka bukan karena kita punya ide, tapi kita mengasihi mereka sebagai person, sebagai pribadi, karena kita hormat dan honor dengan mereka. Dan apa yang dari hati itu akan menyentuh ke hati.
Jadi percayalah kalau kita bangun itu, saya percaya bahwa akan ada hubungan yang indah. Karena gini, generasi yang atas, orang tua yang mereka butuhkan itu apa sih? Bukan ide-ide. Yang mereka butuhkan itu honor, respect. Generasi muda apa yang mereka butuhkan? Trust, kesempatan, kepercayaan. Karena generasi tua udah nggak bisa mikir yang aduh yang kayak kalian udahlah. Tapi kalau kita ini honor, mereka akan give trust, kasih trust, dan saat itulah perubahan akan terjadi. Hal-hal baru bisa terjadi. Jadi kuncinya apa? Honor. Makanya dengan honor kita bisa melangkah jauh. Dengan honor kita bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan ini yang powerful. Next. Wisdom from the old and energy and creativity from the young are the powerful combination in any great movement. Hikmat dari orang tua dikombinasikan dengan energi dan kreativitas dari anak muda. Itu menghasilkan kegerakan yang besar. Saya ingat ada raja di Israel, gitu ya. Waktu kita baca perjanjian lama ya, kita ada raja di Israel. Dikasih nasihat sama penatua-penatua, nggak mau dengar. Dia ngumpulin teman-temannya sendiri. Dikasih nasihat yang lain. Dia lakukan. Hasilnya kacau semuanya, gitu ya. Negaranya Israel jadi terpecah, pokoknya berantakan, gitu ya. Gara-gara keputusannya dia tidak menghormati orang tua. Penatua, hikmat orang tua tidak diindahkan. Jadi teman-teman, ini penting sekali. Ibrani 13 ayat ke-7 berkata seperti ini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Mereka yang bertanggung jawab atasnya. Jadi kita harus mensupport mereka. Sehingga mereka bisa melakukan dengan gembira, nggak berkeluh kesah, nggak, aduh capek ini sama anak-anak muda ini, nggak bisa dibilangin gitu ya. Nah, itu nggak akan membawa keuntungan juga bagi kita. Amin teman-teman. Karena tahukah kita, ini saya tangin sebuah gambar nih. Pemimpin kita itu otoritas, itu kan di atas kita gitu ya. Di atas kita artinya pandangannya dia, cara pandangnya dia, view-nya dia, itu lebih jauh, lebih tinggi daripada kita, lebih jauh dari kita. Contohnya ini saya kasih contoh. Orang di lantai 1 dan di lantai 10, cara pandangnya itu berbeda. Betul nggak? Contoh nih, kalau orang di lantai 1 lihat jalan tuh macet, gitu. Apalagi Jakarta ya, terkenal macetnya gitu. Wah macet. Lalu tiba-tiba kita dapat perintah nih, dapat telepon dari orang di lantai 10. Kamu jalan aja, tetap jalan aja nggak apa-apa. Tapi mungkin kita marah-marah ya di lantai 1 ya. Nggak make sense nih. Kita ini di lapangan nih, macet gitu ya. Kok masa disuruh jalan? Nah, tapi orang di lantai 10 itu berkata seperti ini. Aku ini di atas di lantai 10. Dan aku lihat macetnya itu cuma 200 meter. Setelah itu jalan tuh normal dan nggak macet. Kenapa aku tahu? Aku lihat dari atas. Nah, kamu kan cuma lihat macetnya di depan. Padahal itu 200 meter udah nggak macet. Makanya jalan aja. Teman-teman menangkapnya ya. Jadi artinya bahwa ya pemimpin kita di atas kita, cara pandang mereka lebih luas, mereka punya pengalaman, mereka punya banyak hal-hal yang kalau dulu mereka pernah jatuh di sana, mereka nggak ingin kita jatuh juga, gitu ya. Mereka punya pandangan yang lebih luas. Saya punya pengalaman gitu ya. Satu kali waktu saya remaja SMA itu waktu saya ceritakan, waktu itu pemimpin saya bilang gini, Anton kalau bisa kamu jangan sembarangan pacaran ya, gitu ya. Jangan pacaran dulu lah. Nah, awalnya sih saya dengar-dengar aja, oke, siap-siap. Tapi kan lama-lama kalau lihat teman-teman yang lain punya gebetan kan nggak enak juga ya. Gitu ya. Teman-teman yang lain punya gebetan, udah jadian. Apalagi waktu itu saya mulai beranjak ke college, udah kuliah. Kuliah belum pacaran gitu kan. Nah, sampai satu titik, teman-teman saya di kampus sampai gini, sorry Ton mau tanya, kamu sukanya sama cewek kan? Aduh, itu ya iyalah gitu ya. Terus kenapa kamu punya pacar gak sih? Belum gitu ya. Terus kamu nungguin apa? Kamu pikir ya? Kamu sukanya cari-cari yang itu ya malaikat di surga ya yang nggak ada di dunia ini ya gitu ya. Ya enggak juga, saya juga nggak pikir gitu ya. Tapi ya itu nasihat dari pemimpin rohani saya. Sampai satu titik saya sempat marah loh. Saya bilang sama pemimpin rohani saya, kalau saya sampai akhirnya saya umurnya tambah sama makin tua, saya nggak dapat pasangan hidup, lu mau cariin. Saya bilang gitu. Mau tanggung jawab.
Dia cuma ketawa aja. Sabar, mau tanggung jawab nggak? Gitu. Ngomong gampang, nih saya dibully tiap hari nih, gitu kan. Tapi puji Tuhan loh, puji Tuhan, saya bersyukur dengan pemimpin rohani saya yang menjagai saya. Karena satu titik, saya ini akhirnya melihat seorang cewek gitu ya, yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan luar biasa dari Amerika, namanya Lydia Adi gitu ya. Nah, ternyata lebih parahnya anak ketua sinode gitu. Waduh. Jadi ngeri gitu. Jadi wah ini anak ketua sinode, wah gimana ini? Nah, ketika saya pendekatan singkat cerita, gayung bersambut gitu. Ternyata Ci Lili juga lagi bergumul dengan pasangan hidup dan akhirnya wah pas ini. Dan akhirnya kita mau serius. Nah, tapi kan nggak cuma langsung serius kan, harus interview lewat orang tuanya dulu kan, gitu kan. Nah, orang tuanya kan hamba Tuhan. Jadi gini, Anton ikut saya ke Kalimantan ya pelayanan ya. Wah, luar biasa. Ternyata bukan pelayanan aja teman-teman, tapi ternyata interview ternyata. Jadi sepanjang di pesawat di interview, terus satu kali di satu titik saya diajak ke pantai di Samarinda. Wah, pantainya bagus banget, tapi jadi nggak romantis. Karena jalan berdua dan saya disidang ya, di interview. Dan berkata gini, Anton saya ingin tanya, kalau kamu ini pacaran sama Lili, Lili ini pacar keberapa dalam hidupmu? Saya kaget, dan saya bilang, Pastor, Lili ini kalau saya disetujui, ini akan jadi pacar saya yang pertama dan terakhir dalam hidup saya. Emang kamu belum punya pacar sejak dulu? Belum. Gitu. Serius? Belum. Wah kalau gitu sama dong. Ibu Adi ini, istri saya adalah pacar yang saya pertama dan terakhir. Wah kalau gitu cocok dong dia ngomong seperti itu. Wah akhirnya pintu terbuka gitu ya teman-teman. Nah teman-teman bisa ditayangin gambarnya nih. Nah ini biar teman-teman ngerti nih. Next. Ya akhirnya kita married. Dan ya Tuhan karuniai 2 orang anak. Puji Tuhan, God is good, luar biasa. Nah, saya iseng tanya sama pemimpin rohani saya, kenapa sih kok cuma saya yang dilarang nggak boleh pacaran dulu? Dia ngomong gini, Anton, kami tahu papamu pernah bergumul di situ. Papa saya juga pernah jatuh di situ. Seringkali image-nya kalau orang tua selalu lihat, papanya gimana kehidupannya, pasti anaknya juga ikut-ikut. Tapi kami ingin itu semua berhenti di kamu. Jadi kami menjagai kamu sampai kamu akhirnya memilih yang terbaik. Dan puji Tuhan, akhirnya pemimpin rohani pun ikut membantu saya melamar istri saya gitu ya, saya didampingi. Dan pada akhirnya kami sampai pernikahan pun beliau yang mendoakan kami dan memberkati kami. Itu indah, teman-teman. Jadi hari ini jangan baperan dulu, jangan salah paham dulu dengan pemimpin kita. Karena jangan-jangan seringkali orang yang paling sering kita salah pahami adalah pribadi yang sangat memahami kita sebenarnya, gitu ya. Jadi buka hatimu, percayalah bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita yaitu otoritas kita itu untuk menjaga jiwa kita, untuk menjaga hidup kita, supaya kita ada di line-nya Tuhan, gitu ya. Amin, teman-teman diberkati. Oke, sekarang yang ketiga, saya nggak akan lama. Yang ketiga, teman-teman, ini ya. Pemimpin kita mempunyai cara pandang lebih luas dari kita. Jadi taati saja. Dan satu waktu saat kita di posisi mereka, kita akhirnya akan tahu kenapa mereka mengambil keputusan itu. Amin. Ya, yang ketiga sekarang adalah menghormati atasan kita dalam pekerjaan. Ini juga nggak gampang gitu ya. Apalagi kalau atasan kita unik. Tapi kalau 3 ayat 22-23 berkata seperti ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah teman-teman, pernah nggak kita punya atasan atau bos yang ngeselin atau ngebingungin? Saya pernah gitu ya. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya juga pernah kerja di production house. Saya juga jadi animator dan graphic designer waktu itu. Nah, satu kali di dalam graphic designer, saya juga pernah ketemu pemimpin yang membingungkan gitu ya. Saya disuruh desain, Anton kamu desainnya dibuat landscape ya? Siap. Gitu ya. Besoknya saya bawa hasilnya. Loh, kok dibuat landscape? Harusnya dibuat potret dong. Oh iya, siap buat potret. Besoknya saya datang lagi.
gimana sih bagus landscape kok malah kamu bikin potret? Wah, saya bingung lagi. Kayaknya kalau besok ketemu saya rekam deh biar dia inget gitu ya. Agak kesel gitu ya. Ya, dari awal kan memang aku buat landscape, disuruh potret. Lalu kita lihat potret disuruh landscape, lalu dilihat landscape disuruh potret lagi. Gimana ini maksudnya gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya selalu ada blessing in disguise gitu ya. Blessingnya apa? Itu untuk melatih karakter kita. Benar? Sabar gitu ya, melatih karakter kita. Karena karakter itu penting teman-teman. Tangkap ini baik-baik. Next. Jika seorang berpotensi besar, bisa ditayangkan yang next ya. Adakah? Nah ini ya. Jika seorang berpotensi besar, tetapi tidak bisa menghasilkan dampak yang besar, masalah terbesarnya ada pada hati dan karakter orang tersebut. Jadi teman-teman, kalau teman-teman merasa ini aku di pekerjaan kok nggak dapat promosi ya, atau aku ini di gereja kok nggak pernah kayak yang lain punya kesempatan lebih kok, kenapa kok aku nggak dikasih kesempatan ya? Padahal aku merasa aku tuh lebih baik cara khotbahku, lebih baik cara nyanyiku, lebih baik cara kerjaku, kok malah orang lain yang dipromosiin. Nah ini tangkap baik-baik. Jika seorang berpotensi besar tapi nggak bisa menghasilkan dampak yang besar, masalah terbesarnya ada pada hati dan karakter orang tersebut. Artinya nggak ada honor nih. Kita masalah nih di sini. Kita nggak punya respect, kita nggak punya hormat. Sehingga pada akhirnya itu dulu yang dibentuk. Sampai kita berkemenangan. Baru pada akhirnya, kalau kita bisa punya karakter yang baik, karakter yang sehat, hati yang clear, pada akhirnya nanti promosi itu akan datang dalam hidup kita. Amin. Jadi satu saat nanti, baik dalam dunia pekerjaan atau pelayanan teman-teman, banyak orang yang bertalenta, banyak orang yang pintar, banyak orang yang berpotensi, banyak yang hasilnya excellent. Tapi pada akhirnya, hanya orang-orang yang punya attitude yang baik, yang punya respect, yang punya honor, yang akan dipromosikan dalam hidupnya. Jadi kenapa kita bertemu dengan orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang mungkin menggesek hati kita. Itu supaya melatih karakter kita menjadi karakter yang makin sabar, yang makin baik, dewasa, yang mature. Karena sesuatu yang besar hanya bisa diberikan kepada orang yang dewasa. Karena kalau enggak, pasti akan enggak stabil. Sesuatu yang besar enggak bisa ditaruh kepada sesuatu yang enggak stabil. Tapi orang yang dewasa akan dipercaya hal-hal yang besar. Sebab itu saya tutup dengan ini, Roma 12 ayat 10. Oleh sebab itu, dari 3 hal tadi kita belajar. Roma 12 ayat ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Love each other with the genuine affection. Kasih yang tulus gitu ya, yang real, and take delight in honoring each other. Saya berdoa 3 hal tadi kalau kita hidupi, hidup kita nggak akan gitu-gitu aja. Kalau 3 hal itu kita hidupi, ada akses yang dibukakan. Yang dulu ketutup semuanya, ini bisa terbuka. Ada kesempatan, ada trust yang diberikan, ada promosi yang diberikan, ada blessing yang dulu tertutup akan terbuka. Kalau kita menghormati orang tua, kita respect dengan pemimpin kita, baik itu pemimpin rohani maupun di dalam pekerjaan kita. Dan hidup kita nggak akan gitu-gitu aja. Saya berdoa, apa yang disampaikan hari ini akan jadi kekuatan buat kita, inspirasi dan blessing buat kita. Dan yang terpenting bukan hanya menjadi pendengar, tapi yang terpenting kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saya akan tunggu kesaksian-kesaksian dari teman-teman setelah punya gaya hidup untuk menghormati. Oke, so let's pray together. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Mungkin selama ini kami merasa bahwa hidup kami ini stuck. Hidup kami ini mengalami ketidakmajuan Tuhan. Jadi kami berpikir kenapa? Padahal aku sudah coba memperlengkapi diri, aku sudah coba membangun diri, tapi kenapa sepertinya kebentur tembok? Tapi hari ini kami sadar bahwa lebih dari segala skill kami, lebih dari segala kepintaran kami, yang terpenting adalah ketika kami punya hati yang benar, yaitu kami mau respect and honor kepada orang tua kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, dan lebih dari semuanya itu, kepada pribadi yang tidak terlihat, yaitu Engkau Tuhan. Ketika kami menghormati Engkau, Tuhan selidiki hati kami. Apa yang membuat Engkau sedih? Singkapkan itu. Dan kami mau hidup menyenangkan hati-Mu.
Biarlah terpancar from the inside out. Itu keluar dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan ini dalam setiap loh hati kami. Kami berdoa untuk setiap teman-teman di KSY. Supaya hidupnya mengalami lompatan demi lompatan. Promosi demi promosi. Dan akan mengalami pendewasaan demi pendewasaan. Proses demi proses. Yang membuat mereka semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Thank you. God bless you.